Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20%. Hal ini diputuskan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Jakarta hari ini. Ketua MK Soehartoyo menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Hakim Konstitusi menilai ambang batas 20% tidak efektif dan rawan konflik. Ketentuan presidential threshold 20% juga menyebabkan kecenderungan pilpres hanya diikuti dua pasang calon. Dominasi dukungan partai politik terhadap salah satu paslon dinilai membatasi hak konstitusional pemilih. Dengan penghapusan ketentuan presidential threshold, artinya seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan capres dan cawapres. Untuk informasi lebih lanjut tentang putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, kita terhubung dengan Ardi Lase dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Ardi, apa persisnya pertimbangan MK terkait putusan penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden? Iya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Memang benar bahwa MK baru saja memutuskan untuk menghapus aturan presidensial threshold pada saat pemilihan presiden dan juga nantinya wakil presiden. Hal ini juga sebelumnya dikatakan pada hari ini terdapat 4 kasus yang disampaikan ke MK agar diputuskan. Memang beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh MK sehingga bisa memutuskan ini, salah satunya dikatakan bahwa aturan ini tentunya tidak sesuai atau inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1944. Sebelumnya juga dikatakan oleh Majelis Hakim Soehartoyo, yaitu menyatakan bahwa norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya tadi Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bersama Majelis Hakim yang lainnya memutuskan untuk menghapuskan aturan ini. Sebelumnya tadi juga Reza dan juga pemirsa, usai Majelis Hakim selesai memberikan putusan atas aturan ini, beberapa pihak tadi yang juga melaporkan ini mengapresiasi atas putusan Majelis Hakim. Salah satunya tadi yaitu Titi Anggraini dari Perludem. Tadi juga dikatakan Titi Anggraini dari Perludem sangat mengapresiasi putusan hakim ini, di mana sebelumnya aturan presidensial threshold ini sudah berkali-kali dilaporkan. Bahkan tadi sempat disampaikan bahwa sudah sampai 36 laporan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan baru hari ini diberikan putusan agar aturan ini yang inkonstitusional ini dihapuskan. Dan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada MK. Dan selain itu tadi menyebutkan beberapa butir yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bahwa terkait dengan aturan baru ini, jadi semua parpol bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, lalu bisa pencalonan tidak boleh merujuk kepada perolehan suara, lalu tidak boleh ada lagi dominasi partai politik yang membuat keterbatasan calon. Sehingga dari putusan terbaru ini nanti dikatakan tadi para pelapor agar kita masyarakat sama-sama memantau bagaimana penerapannya ke depan, dan juga bagaimana nanti masyarakat juga bisa dilipatkan dari setiap aturan-aturan ataupun aturan-aturan dalam pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Reza. Ya Ardi, ini pertimbangan hukumnya seperti apa yang dilakukan oleh MK, Ardi, dan kapan aturan ini akan diberlakukan? Iya, tadi pertimbangan hukumnya yang pertama sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pemohon, yaitu terkait dengan bahwa aturan yang sebelumnya ini bersifat inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang 1945 ataupun tidak sesuai, dan juga pertimbangannya bahwa ini bisa menghapus demokrasi di Indonesia, di mana partai yang suaranya kurang dari 20% ini tidak dapat memilih calon, sehingga beberapa partai yang memang suaranya kurang dari 20% tidak dapat memilih calon presiden maupun wakil presiden. Ini tentunya menghambat demokrasi di Indonesia. Itulah salah satu faktor pertimbangan tadi yang disampaikan oleh hakim. Dan usai amar putusan tadi sudah disampaikan oleh hakim, tentunya ini aturan sudah harus segera bisa
diselenggarakan, dan kita juga sebagai masyarakat bisa terus memantau dan melihat nanti bagaimana penerapan aturan baru yang telah diputuskan hari ini. Untuk sementara demikian, Reza, kembali ke Anda. Baik, Ardi, terakhir apakah ada tanggapan ataupun reaksi dari partai-partai begitu terkait dengan keputusan MK ini? Iya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan tanggapan maupun reaksi dari putusan MK ini. Yang jelas tadi dari pemohon sendiri mengatakan tentunya pihak yang memberikan permohonan ini mengapresiasi dan memberikan semangat kepada MK atas putusan yang berani ini. Tentunya ini dapat memberikan demokrasi kita menjadi lebih terbuka lagi, tidak ada lagi terbatasan untuk memilih calon maupun wakil calon presiden. Reza. Baik, terima kasih Ardi Lase atas laporan Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.